Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil presentasi kami untuk mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Dengan judul materi yaitu Teori Belajar Kognitivistik dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang dimulai dari saya sendiri yaitu Nirmala Sapitri dengan NIM 21004022, Rahmania Zafina dengan NIM 21004033. Dengan dosen pembina, Prof. Dr. Alwen Bentri, MPD, Dr. Amna Hidayanti, MPD. Selanjutnya, kita masuk kepada materi pertama yaitu Teori Belajar Kognitivistik. Pada teori belajar kognitivisme, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori belajar kognitivisme menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan aktif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yaitu 1. Tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun, 2. Tahap pra-operasional pada usia 2-7 tahun, 3. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, dan selanjutnya tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Selanjutnya, teori belajar kognitivistik menurut Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan didasarkan pada pemahaman atau insight. Teori belajar Gestalt menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Teori belajar Gestalt pada dasarnya sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar dengan rote learning dengan pengertian bukan menghafal. Beberapa aplikasi dari teori Gestalt dalam proses pembelajaran meliputi 1. Pengalaman tilikan, bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. 2. Pembelajaran yang bermakna, yaitu kebermaknaan masuk unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. 3. Perilaku bertujuan, bahwa perilaku terarah pada tujuan. 4. Prinsip ruang hidup, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. 5. Transfer dan belajar, yaitu pemindahan pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Teori belajar kognitivistik menurut Jerome Bruner. Teori kognisi J.S. Bruner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh dijumpai dalam kehidupannya. Untuk menekankan proses belajar, menurut Bruner diperlukan lingkungan yang dinamakan discovery learning environment, atau lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Prinsip-prinsip belajar menurut Bruner yaitu 1. Fase praoperasional sampai usia 5-6 tahun, fase operasional konkret, dan fase operasional formal. Adapun implikasi teori belajar kognitivistik dalam pembelajaran yaitu 1. Belajar memecahkan suatu metode yang digunakan dalam praktikum. 2. Ketika praktikum kita diajari bagaimana cara menebak satu ciri spesies. Di situ kita diajari bagaimana cara memecahkan satu hal yang harus kita cari untuk memecahkan permasalahan yang kita miliki. 3. Belajar mencari sendiri bahan praktikum yang akan kita praktekkan, di mana mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan alam lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.